Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, suara Bayu kedengaran? Dengeran Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Haji Sobirin, spesialis saraf, selaku pembina yayasan, beserta jajarannya, dan tak lupa yang terhormat pula kepada Dr. Siti Khairiyah, spesialis pantologi klinik, yang terhormat kepada Dr. Safira Aulia dan Dr. Faris, yang kami hormati pula kepada Direktur beserta manajemen direksi beserta jajarannya RSU Nur Syifa, yang kami hormati pula kepada pemateri pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Ahid, dan yang kami cintai dan kami sayangi teman-teman RSU Nur Syifa, baik yang sedang pelayanan maupun yang masih di rumah beraktivitas maupun yang lainnya. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliau kita semua dapat mengikuti Zoom pada pagi hari ini yang cerah sangat ini dengan taskif ketiga dari RSU Nur Syifa dengan pemateri nanti Bapak Ahmad Ustadz Ahid. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan rahmat beliau kita dapat diajarkan dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islam. Untuk suara Bayu masih kedengaran teman-teman dan Bapak Ustadz? Masih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Di sini Bayu mewakili sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, yakni nanti yang akan dibawakan materi taskif ketiga dari Bapak Ahmad Ustadz Ahid. Acara yang pertama yakni nanti pembukaan, acara yang kedua nanti kita langsung pemateri dari Ustadz Ahmad Ahid. Kemudian acara yang ketiga nanti mungkin ada sesi tanya jawab yang akan dibuka dengan Ustadz Ahmad Ahid. Kemudian yang keempat nanti kita penutup. Marilah kita buka dengan acara pada pagi hari ini. Semoga nantinya kita acara pada pagi hari ini bisa mengikuti dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, baik itu kendala sinyal dan lain sebagainya. Kita membuka pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara yang kedua yakni langsung pemateri pada pagi hari ini yang sudah kita tunggu-tunggu, pastinya dari Ustadz Ahmad Ahid yang sudah standby on cam dengan keadaan yang sangat cerah. Senyum terus ya Ustadz. Alhamdulillah. Dengan hatinya. Oke, langsung saja untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz Ahmad Ahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Hadratul Muhtaramin Bapak Dr. Sobirin dan Ibu Khairiyah dan seluruh jajaran di Rumah Sakit Nur Syifa, para karyawan, para dokter, ya, semuanya yang aktif ya di Rumah Sakit Nur Syifa. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas taufik, atas ridha ya, dan masyiatillah kita dapat bertemu kembali di majelis pagi ini di acara tafkif yang ketiga ya. Ya, yang mestinya saya jadwalnya yang keempat kayaknya. Tapi diajukan. Ya, alhamdulillah meskipun acara sangat padat karena saya baru datang, baru masuk rumah, ternyata sudah jam 6 kurang 10 menit. Saya baru masuk rumah karena semalam ada acara semalaman ya. Saya mabit di Kajar Dawe, baru pulang dan langsung buka laptop ini. Masih ngos-ngosan juga. Nggih, ngapunten nanti kalau apa namanya penyampaian saya kurang maksimal karena mungkin ada sedikit kecapean. Tapi semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk belajar bareng, ngaji bersama di pagi hari ini. Yang kedua, selawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istri, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama juga bahwa kita ini termasuk hamba Allah yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Sebab di sana ada banyak orang yang sangat berharap berjumpa Ramadan, namun Allah takdirkan ia tidak bertemu dengan Ramadan karena Allah wafatkan dirinya. Ada orang-orang yang sehari sebelum Ramadan sudah akan masuk Ramadan, namun karena Allah wafatkan lebih dulu, maka tidak sempat lagi ia berjumpa Ramadan. Ada pula yang baru hari pertama masuk Ramadan, terdengar kabar, tersiar kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita sampai pertengahan bulan Ramadan ini masih Allah berikan kehidupan, nyawa kita masih dikandung badan. Semoga kita bisa melaksanakan kewajiban kita ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan bulan Ramadan yang
tinggal separuh ini, mari coba kita evaluasi diri. Kita tengok ke belakang dan tengok pula ke depan. Apa yang telah kita perbuat dari awal Ramadan sampai hari ini? Apakah puasa kita ini sudah benar-benar puasa atau hanya puasa-puasanan? Kita ini sudah berpuasa dengan menahan nafsu makan dan nafsu kemaluan. Karena Allah Ta'ala, atau kita ini hanya ikut-ikutan. Alah kancaku ya poso, aku tak melu poso. Aku di tangan wong tuaku, aku tak poso, sahur dan sebagainya. Ini yang harus kita evaluasi juga. Termasuk apa yang kita lakukan selama ini di puasa kita ini. Kita sudah tertib enggak melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih? Kita laksanakan tarawih dengan sepenuh keikhlasan, dengan khudu, tadarru, dengan sepenuh penghambaan kerendahan kita kepada Allah Ta'ala. Atau sholat kita hanya main-main gitu. Cari masjid yang paling cepat sholatnya. Iya. Karena ada nih orang-orang yang memburu masjid tapi bukan karena keistimewaannya, tapi karena cepatnya sholat tarawih. Ya, ini yang saya kira kurang tepat ya. Sebab dalam sholat itu harus ada yang namanya rukun tumakninah, rukun ketenangan, di mana setiap gerakan itu harus kita penuhi secara sempurna. Ya, berdiri sempurna, rukuknya sempurna, sujud juga sempurna. Semuanya harus sempurna dengan bacaan yang sempurna juga. Coba dibayangkan bagaimana kalau cari masjid yang sholatnya paling cepat. Kira-kira kita bisa nggak sempurna dalam gerakan sholat kita? Atau sempurna dalam bacaan setiap gerakan sholat kita? Saya yakin itu nggak sempurna. Dan ketika kita sholatnya tidak sempurna, maka itu bisa mengurangi nilai sholat kita atau bahkan jadi tidak bernilai sama sekali. Dulu ada sahabat ya, yang sholat di masjid, masbuk ya, terlambat. Kemudian ia sholatnya cepat sekali itu. Saat itu Rasulullah SAW masih di masjid dan melihat sahabat itu sampai selesai. Kemudian dipanggillah sahabat itu. Ya, sini kamu. Terus apa kata beliau? Dia mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, silakan kamu sholat lagi. Sebab kamu belum sholat. Akhirnya sahabat tadi agak kaget dan bertanya-tanya gitu. Loh, aku sudah sholat, dikatakan belum sholat. Tapi karena ini perintah Rasul, maka beliau sholat lagi yang kedua kalinya. Dengan cara yang sama. Kemudian setelah selesai, beliau dipanggil lagi. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Sholat lagi ya kamu. Ikut lagi yang ketiga kalinya, sholat yang ketiga kalinya dengan cara yang sama juga.
dia nggak berubah dengan caranya yang cepat tadi itu. Hingga akhirnya Rasul menjelaskan, kamu kalau sholat itu harus berdirinya sempurna, rukuknya juga sempurna, sujudnya juga sempurna, dengan ketenangan, tumak ninah, begitu, itu baru sholat. Nah, kalau kita ini tarawih hanya memburu tarawih yang cepat, ya kan, sholat yang paling cepat, ya ini bisa jadi nilai tarawih kita tidak sempurna atau bahkan tidak diterima oleh Allah sama sekali. Dan ini adalah merupakan kerugian besar buat kita semuanya yang sudah capek-capek ya kan, ya sholat tetapi tidak diterima sholat kita. Nah, ini harus kita evaluasi agar kita ini menjadi umat yang beruntung, karena setiap saat kita ini mengevaluasi diri. Atau kita coba evaluasi dari sisi yang lain tentang misalkan sedekah kita ini, apakah kita sudah bersedekah dengan baik di bulan Ramadan ini ataukah belum? Kita masih eman-eman dengan harta kita, masih sayang harta kita untuk kita infakkan, ataukah kita sudah lebih baik dari bulan-bulan sebelum Ramadan? Sebab bersedekah di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, afdalu sedaqatin sedaqatukun fi Ramadan. Afdalu sedaqatukun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, kalau sedekah di hari biasa, Allah tentukan ya pahalanya sekian, ya kan? Ya kira-kira 700 kali lah ya pelipatan pahala sedekah itu. Tetapi untuk Ramadan pahalanya akan jauh lebih besar dari pahala yang kita lakukan ya, di bulan selain Ramadan. Nah, untuk itu maka kalau ini pahala yang sangat besar, kita mestinya harus lebih semangat, lebih giat ya untuk melaksanakan sedekah. Ya, nah ini coba kita evaluasi, kita sedekahnya ini sudah seperti apa. Ya kan? Kadang terfikir dalam benak kita, aku butuh makan untuk iftar, aku juga butuh makan untuk sahur, masa aku harus berbagi ke orang lain, gitu kan? Sungguh indah sebetulnya kalau kita ini memiliki iftar dan kita ini bisa berbagi ke orang lain. Meskipun sedikit, kalau kita bagi bersama, itu pahala kita akan menjadi 2 kalinya. Kita punya pahala iftar sendiri, ya kan? Dan kita pun juga punya pahala memberikan iftar ke orang lain, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang kita beri iftar itu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man aftara sha'iman kana lahu ajrun mithla ajri sha'imi la yanqusu min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberi makan iftar, berbuka kepada orang lain yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa terkurang sedikit pun pahalanya. Nah, ini ya. Jadi justru dengan kita ini punya sedikit dan kita berbagi, kita dapat 2 kali pahala. Daripada kita kenyang, kita makan sendiri itu bukanya, kenyang tapi
Ada orang lain yang dia masih butuh ya bantuan untuk iftarnya. Ini juga harus kita evaluasi. Dan sebagainya, masih banyak harus kita evaluasi, termasuk juga misalkan Al-Quran yang telah kita baca. Sudah sampai di mana? Kita sudah berapa juz yang sudah kita baca nih? Ya, apakah sama dengan bulan-bulan sebelum Ramadan? Ataukah bakal malah turun ini, gitu kan? Malah lebih rendah dari pencapaian di luar Ramadan gitu. Karena alasannya, Pak, ini capek saya ini, lemes, kan? Ngantuk, mata sepet dan sebagainya kan. Ini mulut nggak bisa dibuka, saking puasanya, saking lemesnya, mata sepet dan mulut nggak bisa dibuka, gitu kan. Lisan nggak bisa bunyi, saking capeknya misalkan ya. Nah, maka capaian tilawahnya juga nggak seberapa atau bahkan nol sama sekali. Yuk kita evaluasi masing-masing. Insyaallah kita berharap sisa waktu ke depan kita bisa maksimal, ya kan, dari semua sisinya. Dari puasa kita lebih maksimal, ya kan. Kemudian ibadah kita di dalamnya juga semakin maksimal. Insya Allah dengan cara evaluasi ini kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia itu melihat masa lalunya untuk kebaikan di esok harinya. Dan takwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Ikhwati rahimakumullah, Allah di ayat ini memanggil kita dengan panggilan yang terindah. Yaitu panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya ini undangan spesial, undangan khusus yang tidak Allah panggil kecuali orang yang beriman saja. Maka yang nggak beriman ya menyingkirlah itu. Nggak termasuk dalam panggilan ini. Dan kita orang-orang beriman harus segera istijabah dengan panggilan ini dan mengatakan sami'na wa ta'na ya Rabb. Ya Allah, aku siap hadir ya Allah. Rawuh ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami hadir ya Allah. Kami siap menerima dawuh-Mu ya Allah. Apa di sini Allah ingin sampaikan kepada kita semuanya? Ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Ya, Allah berpesan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, setelah ini Allah teruskan dengan satu ungkapan yang indah sekali. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia itu melihat masa lalunya untuk kebaikan di esok harinya. Ini coba kita renungkan bersama-sama. Mengapa mesti ada begini gitu? Sebab memang manusia itu kalau ingin baik harus melihat track recordnya sebelumnya seperti apa, ya kan? Orang dikatakan lebih baik kalau sebelumnya buruk, ya kan? Pasti begitu. Dan kita nggak mau nih hari kita ini hari-hari yang jelek buat kita. Kita harus senantiasa punya azam, punya tekad untuk menjadikan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih
baik dari hari kemarin. Sebab dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang harinya itu lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang harinya itu sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya lebih jelek, lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Ada 3 tipe manusia. Pertama, manusia yang robih. Kedua, manusia yang khasir. Dan ketiga, manusia yang mal'un. Apa artinya? Yang pertama adalah manusia yang robih, manusia yang beruntung, sukses. Yaitu man kana yaumahu khairan min amsihi. Orang yang beruntung itu orang harinya lebih baik dari hari kemarin. Dan untuk mengetahui harinya lebih baik adalah dia harus evaluasi capaian-capaian di hari yang lalu. Apa yang telah dia perbuat, dia hitung-hitung kemarin, dan sekarang diperbaiki dan ada peningkatan-peningkatan. Maka orang seperti ini dia akan dikatakan orang yang sukses, orang yang beruntung. Ya sama kayak orang bisnis gitu ya. Bisnis itu kan mesti ada hitung-hitungannya itu. Ada evaluasi lah harian. Itu. Kalau nggak harian ya minimal sepekan atau sebulan harus ada evaluasi. Capaian-capaian penghasilan ini hari ini bagaimana? Ya kan? Atau pekan ini bagaimana? Atau bulan ini bagaimana? Atau tahun ini bagaimana? Supaya apa? Bisa untuk dijadikan sebagai acuan kebijakan. Langkah berikutnya apa? Dia tahu sampai di mana kemampuannya. Dia tahu sampai di mana segala kekuatannya dikerahkan. Yang kurang di mana, ya kan? Dia mampunya di mana dan sebagainya. Ini perlu dievaluasi. Maka kalau sudah ketemu yang kurang di mana, yang masalah di mana, dia perbaiki lagi dan insya Allah hari berikutnya akan lebih baik. Pekan depan lebih baik dan bulan depan lebih baik atau tahun depan lebih baik lagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Ini orang yang evaluasi seperti ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Ya kan? Dia evaluasi yang telah lalu untuk kebaikan di esok hari. Dan kalau dia seperti terus setiap harinya, evaluasi harian, evaluasi pekanan, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan, itu terus gitu. Dan insya Allah dia semakin ke depan semakin lebih baik lagi. Dan Allah suka orang-orang yang seperti ini. Makanya Rasulullah janjikan orang seperti orang yang beruntung karena dia selalu mengevaluasi dirinya. Ya, mungkin ini juga bisa kita kembangkan menjadi evaluasi keluarga, evaluasi pekerjaan kita, ya mungkin di Nurul Syifa juga, ya kan misalkan, atau di bidang kerjaan kita ini, yang di bidang admin atau di bidang apa nih perawatan atau obat atau apapun itu coba semua dievaluasi, termasuk direksi juga ya, tentang jobnya masing-masing. Sejauh mana job itu sudah sesuai dengan SOP-nya misalkan ya. Terus kemudian bagaimana pelayanan dan sebagainya itu perlu harus juga dievaluasi agar ke depan semakin lebih baik. Karena memang kebaikan itu adalah ciri utama ketakwaan. Ya. Orang kalau cinta kepada kebaikan, maka orang itu punya ciri ketakwaan. Selalu pengen baik, lebih baik. Maka dia orang yang punya ketakwaan. Itu. Nah, dalam satu ayat Allah berfirman, Al-birru manittaqa. Al-birru manittaqa.
Albir artinya adalah kebaikan. Kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah segala kebaikan. Maka ngerwape, nah itulah kebaikan namanya itu. Maka kita harus memiliki kekuatan, kemauan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk pekerjaan kita dan semuanya. Dan ini kalau semuanya tercipta kondisi yang terbaik seperti ini, insya Allah ya kan kita akan menjadi umat yang robih, umat yang beruntung. Jangan seperti orang yang tidak ada evaluasi sehingga sama hasilnya, sama gitu. Kemarin begini, sekarang juga begini. Kemarin begitu, sekarang juga begitu. Ya mestinya kalau kemarin begini ya sekarang begitu. Gitu kan. Kalau kemarin begitu sekarang begini gitu. Ada perubahan gitu. Perubahannya naik ya, ada naik gitu. Tracknya naik gitu. Jangan track turun, track naik ya kan. Nek datar begini kata Rasul fahuwa khasir. Orang yang hanya datar saja, nggak pernah ada peningkatan, kata beliau ini orang yang merugi. Kenapa? Karena dia bertambah usia, ya kan? Bertambah waktu, ya kan? Dia sudah korbankan tenaga, pikirannya, tapi hasilnya sama, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Maka orang ini akan merugi. Tidak ada capaian yang lebih baik lagi. Dan kita nggak mau ini kita jadi umat yang merugi. Betul ya? Ada nggak di antara kita yang mau rugi? Ada. Kalau ada, saya pengen tahu nih, siapa yang ingin rugi nih? Nggak ada kan, insya Allah ya? Tidak ada ya? Mas Bayu, Mas Bayu. Mas Bayu pengen rugi atau untung Mas Bayu? Pengen untung Ustadz. Iya, alhamdulillah ya. Kalau pengen untung harus ada evaluasi, ada peningkatan diri. Ya kan? Sehingga ke depan kita semakin lebih baik. Kalau datar saja ini kita rugi juga itu. Ya. Rugi. Harus ada peningkatan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan jangan pula jadi orang yang tipe ketiga. Tipe mal'un, tipe yang terlaknat. Artinya jauh dari rahmat Allah. Allah nggak suka ya orang yang mal'un seperti ini, orang yang terlaknat. Kenapa? Harinya lebih jelek, lebih buruk dari hari kemarin. Gitu kan. Kemarin sholatnya rajin di masjid misalkan, 5 waktu full di masjid. Wah, mantap kan? Hari ini bolong-bolong lagi, malas-malasan kan? Cuma 3 kali waktu ya di masjid, yang 2 di rumah misalkan. Terlambat sholatnya. Nah, gitu. Ya, hari kemarin dia ikut tarawehan, misalkan ya, full misalkan. Hari ini ditinggal, gak tarawehan. Ya. Kemarin sodakohnya banyak, sekarang berkurang, dan sebagainya. Kalau ada tren-tren seperti ini, tren menurun, ya hati-hati ini. Nah, jangan sampai kita ini kebablasan, terjun bebas, ya kan? Nanti bisa bahaya itu. Segera ambil langkah untuk naik lagi, dan kita segera perbaiki kekurangan kita. Nah, kita akan selamat, ya. Kita naik lagi menjadi umat yang beruntung lagi. Jangan sampai umat yang mal'un, umat yang terlaknat, umat yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang pernah Rasul sampaikan. La takun mithla fulanin kana yaqumul lail. Thumma yatruku qiyamal lail. Janganlah kamu seperti fulan. Jangan seperti seseorang yang kemarin dia qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan qiyamul lail itu. Nah, ini contoh satu peringatan ya Rasulullah kepada kita semuanya. Kalau kita sudah rajin qiyamul lail, rajin tarawih, ya kan, rajin sedekah, rajin macam-macam itu, jangan sampai itu berkurang gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya.
Yang kurang di mana, evaluasi, tingkatkan lagi. Ya, maka kita akan menjadi umat yang terbaik, umat yang selalu mengevaluasi diri, umat yang sukses, umat yang beruntung. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka ayat tadi wal tanzur nafsum ma qaddama bighad ini sangat relevan, sangat pas, cocok ya, sinergi dengan tadi yang telah kita sampaikan, beberapa hadis yang banyak dan saling mendukung dan menguatkan gitu. Dan memang begitulah, kalau kita ingin jadi umat yang beruntung ya harus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kemudian Allah juga kemudian tekankan lagi yang kedua kalinya, wattaqullah. Allah sebut takwa ini, perintah ini dua kali. Yang pertama di awal, dan kedua itu di akhir setelah proses evaluasi itu. Allah ingatkan, wattaqullah lagi, takwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita dalam proses itu ya sudah kita evaluasi, kemudian mendapatkan ya kan, diri kita ini banyak kekurangannya misalkan, maka segera istighfar dan tingkatkan diri kita tingkatkan kualitas diri kita semuanya, maka kita akan menjadi orang bertakwa lagi. Wattaqullah, takwa lagi kamu tuh insyaallah, dengan kita sudah melakukan evaluasi diri, terus kita ingin naik, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa lagi. Ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya bahwa di setiap proses itu ya, Allah paham semuanya, Allah mengerti semuanya. Allah akan melihat sejauh mana kita punya komitmen untuk perbaikan diri. Dan setiap itulah Allah akan berikan pahalanya. Ya. Setiap kebaikan itu meskipun kecil, Allah lihat sebagai amal kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal meskipun kecil ya, amal kebaikan kecil ya, enggak kelihatan, enggak kerasa gitu. Tapi itu amal kebaikan, ya, kata Allah, meskipun sebesar biji sawi, kecil sekali, Allah melihatnya, Allah akan membalasnya. Sama dengan amal keburukan. Orang beramal keburukan, meskipun kecil juga Allah melihatnya. Ya, artinya bahwa segala proses itu Allah akan nilai ya per amal kita. Kalau itu baik, Allah akan memberikan pahalanya. Kalau itu buruk, jelek pun Allah akan memberikan balasannya. Ya. Maka insya Allah dengan cara berbuat seperti itu, evaluasi, ya terus setiap saat itu kita akan naik kembali ke derajat ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kalau kita udah merasakan diri ini dilihat sama Allah, ya kan, diawasi sama Allah, kita akan hati-hati, kita akan serius, kita akan temenanan, sungguh-sungguh dalam mengevaluasi diri. Tidak asal-asalan, nih, tidak angger-anggeran, tapi kita serius untuk melakukan perbaikan. Dan itulah Allah akan tingkatkan, ya kan, takwa kita. Ya, insya Allah begitu. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, di sisa ya separuh ya bulan Ramadan ini, mari kita evaluasi yang telah kita lakukan separuh sebelumnya untuk kebaikan ya di hari-hari berikutnya. Semoga dengan cara ini kita akan jadi umat yang robih, umat yang beruntung, yang sukses, dan ketakwaan yang Allah janjikan sebagai predikat yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa bisa kita raih, ya kan? Dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam,
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian itu mendapatkan ketakwaan. Jadi puasa yang Allah wajibkan kepada kita dan dengan harapan kita bertakwa itu kita bisa dapatkan insya Allah ya dengan cara seperti ini, dengan cara evaluasi harian kita maksimalkan apa yang kita bisa, ya kan, yang kurang di mana kita tingkatkan terus gitu sampai nanti akhir Ramadan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang beruntung, pribadi yang bertakwa insya Allah taala. Demikian sedikit pengantar ya dari saya. Sudah jam 6.41 ya, gak terasa ini. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita motivasi untuk pribadi saya dan kita semuanya insya Allah dalam rangka meraih derajat ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Ustadz Ahid yang sudah mengantarkan kita atau memberikan kita ilmu di pagi yang cerah ini dengan sangat-sangat luar biasa pemateri yang sudah disampaikan Bapak Ahmad Ustadz Ahid. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mungkin dengan 3 pertanyaan dengan tidak memperpanjang waktu. Jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz Ahmad Ahid secara langsung bisa membuka suaranya atau mungkin bisa tulis di kolom chat yang sudah ada di HP atau laptop teman-teman RS Nurul Syifa. Monggo jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari Dr. Siti Horia. Selamat pagi, Dokter. Mungkin dari Bu Dokter ada yang mau ditambahkan dari taskif ketiga pagi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Dokter. Monggo dipersilakan. Terima kasih, Mas Bayu. Assalamualaikum, Ustadz Ahid dan teman-teman semua yang sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada dari Indonesia bergabung tadi 55 orang. Mungkin yang lain masih ngantuk. Ustaz, saya mau tanya aja, untuk mengisi waktu sebelum sahur kita diberi waktu disunahkan untuk mengisi dengan sholat-sholat sunnah ya, untuk menghidupkan malam ya. Itu mungkin mohon lakukan sholat apa saja yang bisa dilakukan ya untuk mengisi ini ya, sepertiga malam. Kalau misalnya kita bangun jam 3, ibu-ibu sudah menyiapkan sambil menunggu nanti imsak. Mungkin ada sholat-sholat yang bisa kita optimalkan, apakah itu sholat hajat atau sholat tobat atau yang lain. Gitu Tat, monggo matur nuwun sebelumnya. Yes. Oke, Bu Dokter, alhamdulillah satu pertanyaan yang insya Allah sangat penting untuk kita jawab insya Allah ya. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW di bulan puasa adalah ihya'u layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dengan apa? Ya, dengan ibadah. Ya kan? Dan ibadah malam yang paling baik adalah qiyamul Ramadan. Salat ya, malam lah, salat malam di bulan Ramadan. Ya kan? Nah, bagi yang sudah tarawih misalkan dan ingin nanti malam bangun lagi untuk qiyamul lail, maka tarawihnya yang habis isya itu tidak usah pakai witir karena sudah berniat untuk nambah lagi di malam hari.
silahkan ya. Itu caranya. Jadi ikut di masjid jamaah misalkan tarawih sampai 8 rakaat atau yang ambil 20 rakaat silahkan. Nanti jam 3 itu bangun lagi untuk menambah lagi sholatnya. Nanti baru ditutup dengan witir. Ya, itu sholat-sholat yang bisa kita lakukan. Adapun yang lain, sholat yang tadi disebutkan oleh dokter ya, dokter Khairiyah tentang sholat hajat ya, sholat taubat dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau tentang kaifiyah ya, sholat hajat atau taubat itu ya mungkin apa ya, hampir sama dengan tadi saya katakan. Kalau ingin menambah sholat lagi ya tidak ada witir di tarawih. Silahkan nanti malamnya mau sholat model qiyamul lail misalkan ya 8 rakaat lagi atau 20 rakaat lagi misalkan, silahkan nanti ditutup dengan witir atau misalkan sholat hajat 2 rakaat ya kan, karena punya hajat apa, punya rencana apa dan minta petunjuk Allah, bisa sholat 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir juga, tidak apa-apa. Kemudian kalau sholat tobat bagi orang yang mungkin sudah iktiraf ya, sudah mengaku banyak salah, banyak dosa dan ia ingin tobat, maka boleh malam itu dia sholat 2 rakaat dan perbanyak istighfar dan ditutup dengan witir. Ya. Ini boleh seperti itu caranya. Dan juga dipersilahkan untuk memperbanyak istighfar. Ini juga termasuk ciri orang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yaitu orang-orang yang sedikit sekali dia tidur di malam hari. Banyak bangunnya untuk apa? Untuk istighfar, untuk qiyamul lail, ya kan? Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Nah, itu penting juga ya. Jadi pas bangun sahur itu, kalau sudah waktunya mungkin untuk sahur dan subuh itu mepet, ya mungkin cukuplah dengan istighfar sampai makan sahur misalkan. Tapi kalau waktunya cukup panjang, bisa bangun qiyamul lail, tambah rakaatnya dan sebagainya, atau mau sholat hajat boleh, mau sholat taubat juga boleh, dan tutup dengan sholat witir. Itu Ibu Dokter Khairiyah, silakan. Matur nuwun. Nggih. Ada pertanyaan lagi nih. Mas Bayu, silahkan tuh dari Mbak Puspa. Oke, terima kasih Bu Dokter dan Ustadz Ahmad Ahid. Di sini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Puspa. Ini bagian administrasi Ustadz. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya izin bertanya, jika kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka kita harus adanya evaluasi dan takwa. Pertanyaan saya, apakah kita evaluasi diri sendiri atau lebih baik dengan orang lain yang mengevaluasi kita? Dan kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sudah jadi manusia yang beruntung atau belum ya Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Puspa ya? Puspa. Ya, betul Mbak Puspa. Jadi evaluasi itu bisa evaluasi mandiri ya. Jadi satu waktu kita mungkin berikan waktu untuk duduk ya, termenung, untuk mengenali diri kita, untuk melihat siapa kita gitu, apa yang telah kita perbuat, ya kan? Nah itu coba diberikan waktunya itu, ya. Jadi jangan sampai kita ini sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan lupa untuk merenungi ya, tentang kita, sampai di mana kita berjalan, ya, sudah kita ini apa nih yang telah kita perbuat, itu kan kita seringkali lupa itu. Tapi kalau kesibukan dunia sehingga lupa untuk evaluasi.
Jadi saya kira butuh evaluasi mandiri ya. Ini mungkin akan jauh lebih mengena karena kita yang merasakan ya, diri kita sendiri gitu. Nah, boleh juga kita juga evaluasi bersama ya, mungkin karena memang apa yang tidak bisa kita lihat ya, bisa juga itu dilihat oleh orang lain. Sebab dalam satu hadis Rasul bersabda ya, al muslimu mir'atu akhihi. Al muslimu mir'atu akhihi. Orang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Nah, cermin itu dia akan menggambarkan tentang siapa kita. Ya, mana yang kurang di wajah kita, yang kurang rapi di mana, ya kan? Yang sedang apa namanya? Kukulen ya, jerawatan itu di mana itu kan. Cermin akan berkata apa adanya tentang siapa kita itu. Maka boleh juga dan penting juga kita lakukan evaluasi dari orang lain, boleh, bagus juga ya. Seperti harus siap ya kan, siap untuk menerima masukan, menerima evaluasi ya, jangan sampai maunya dievaluasi tapi malah nggak terima kan, jadi repot itu. Malah jadi marah-marah kan ya. Maka jadikan teman sebagai cermin kita yang bisa menceritakan tentang siapa kita sebetulnya. Nah, monggo. Sangat bagus klop kalau ada evaluasi diri dari dalam dan juga dari luar kita. Nanti akan asik tuh. Jadi kita akan menjadi pribadi yang betul-betul kenal siapa saya sebetulnya itu. Cakep gitu insya Allah. Ya kan? Monggo. Pak Puspa silahkan. Nanti kalau sudah begitu kita akan insya Allah akan semakin tahu nih kita mau kemana, mau seperti apa ke depan, kita akan tahu karena kita sudah memiliki data ya, evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu Mbak Puspa, insya Allah. Semoga beruntung dan sukses Mbak Puspa. Terima kasih kepada Bu Puspa yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Ahid. Mungkin satu lagi kita buka dengan pertanyaan, nanti kita akhiri dengan penutup. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kita buka dengan satu pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Haji Suwarno, AMD, mungkin mau bertanya atau mungkin mau menambahkan, monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Bayu. Ini barangkali juga banyak teman-teman juga bagaimana Ustadz Ahid ini untuk menjaga stabilitas dalam kita melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini, karena pada akhir-akhir itu semakin biasanya tenaga udah semakin berkurang, udah capek lah, supaya tidak terjadi penurunan bahkan terjun bebas yang saya Ustaz tadi. Resepnya itu gimana Ustaz? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini penyakit orang yang berjalan sampai di pertengahan jalan ya. Penyakitnya itu sudah capek, letih, lesu, loyo, letoy, ya kan. Sementara dia belum sampai finishnya. Ya, ini mau terus atau kembali ini. Atau mandek di situ aja, mandek istirahat, ya. Nggak terus, nggak turun juga, atau bagaimana, ya kan? Ya. Jadi, ikhwas sekalian, kita harus tahu Ramadan ini 30 hari atau 29 hari ya, yang harinya setiap hari bertambah, berjalan terus kan. Kita nggak mungkin mau berhenti dari puasa Ramadan, karena setiap hari kita ikut proses berjalannya waktu puasa itu sampai akhirnya. Artinya apa? Mau nggak mau kita harus terus berjalan, kita kumpulkan kembali tenaga kita untuk melangkah lagi sampai akhir Ramadan. Ya, segala perasaan dan sebagainya, yuk kita evaluasi ya, apa sih yang kurang di saya, apakah
hanya faktor kelelahan semata secara fisik, atau karena kita mungkin karena sudah mikir persiapan bodoh ya, akhirnya lupa ibadahnya gitu. Wah, mikir bodoh, mikir blonjo, mikir ngebaik jajan toples ya kan. Nah, akhirnya terus mengganggu semangat kita beribadah gitu. Atau beli-beli baju lebaran ya kan. Wah, dan sebagainya, tiap hari shopping ke supermarket. Nah, lupa sama ibadah lagi itu, kelelahannya terganggu dan sebagainya. Jadi ini harus kita evaluasi ya. Jadi beli baju lebaran ya bagus, silahkan. Ya, itu sebagai bagian dari ekspresi kita dalam berlebaran, silahkan. Kita ngebai toples ya isinya macam-macam, monggo saja, itu bagian dari cara kita untuk ikramul duyuf, menerima tamu itu kan, monggo. Tapi kalau itu mengalahkan esensi puasa, ya kan, tujuan puasa, ya kita akan merugi. Jadi lagi-lagi harus kita punya punya semacam orientasi yang nggak boleh berubah. Itu orientasi menggapai ketakwaan. Ini jangan sampai berubah, betul. Ya kan, kalau ini berubah bahaya ini. Kita akan belok ya, arah orientasi kita, ya kita akan merugi itu. Jadi jangan sampai ini berubah, tancap gas terus, tatap masa depan dengan segala yang kita miliki, semoga sukses insyaallah. Itu Pak Warno. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Haji Suwarno AMD, dan terima kasih atas jawabannya dari Ustadz Ahmad Ahid. Mungkin dari teman-teman kita cukupkan, atau mungkin kita lanjut jamnya. Bagaimana Pak Haji Suwarno? Ustadz Ahid mau ngajar Mas Bayu. Iya. Jam 7 saya masuk kelas ini. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Ahid. Jadi di sini sebelum kita tutup, sedikit menyampaikan, jadi hasil dari resum pemateri pada pagi hari ini Ustadz Ahmad Ahid. Jadi pada intinya itu kita jangan sampai dengan kita rajin sholat, bersedekah, mungkin dengan membaca Al-Quran secara rutin dan lain sebagainya, itu jangan sampai turun. Jadi kita harus meningkatkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita harus mengevaluasi apakah di bulan Ramadan ini kita sudah menjalankan ibadah, bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu dengan baik, atau mungkin ada kekurangan, dan kita harus benar-benar meningkatkan dengan hal yang seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz Ahmad Ahid, atau ada yang mau ditambahkan dari panjenengan, atau kita cukupkan? Cukup insyaallah nggih. Ya. Oke, mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi ya Ustadz Ahmad Ahid. Insyaallah. Siap. Semoga Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Nanti jangan lupa teman-teman untuk resumnya. Ini Bapak Haji Suwarno sudah menunggu dari teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, mungkin dari perkataan saya, atau mungkin yang kelamaan membuka karena pagi banget gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih yang sangat luar biasa Ustadz Ahmad Ahid dan teman-teman semuanya yang menyempatkan pada waktu pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Belum pamit dulu nggih, mau persiapan ngajar. Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz.